Kembali lagi bersama saya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiring. Beliau selalu disebut-sebut sebagai orang terkaya di Indonesia, sering dibilang sebagai orang yang filantropi dan sangat rendah hati di dalam dunia entrepreneur. Nah, kebetulan kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Tahir. Saya sebenarnya sempat ketemu dengan Pak Tahir itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pada saat di Jogja, waktu ada gathering Mayapada, Pak. Jadi ada kumpulan gathering trionya Mayapada. Sore-sore itu ya. Ya, sore-sore Itu dan bukan 4 tahun, itu pas COVID itu ya. 20 ya, Ya. pas COVID. Nah, waktu ketemu sama Pak Tahir, ada satu yang menarik pada saat terakhir session, Pak Tahir sempat bilang, catat nomor saya. Kalau misalkan butuh apa-apa, saya bisa dikontak dan saya mau ngangkat gitu. Walaupun ke nasabah-nasabahnya aja gitu. Dan itu menurutku jadi satu hal yang kayak nggak ada jarak gitu ke orang-orang. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang ngebedain Bapak dengan konglomerat-konglomerat lain? Kenapa kok bisa tidak terlalu membedakan jarak seperti itu, Pak? Gini Pak Antoni, saya ralat dulu ya. Iya. Saya bukan orang kaya di Indonesia, ini saya harus ralat. Gitu. Kedua, saya tidak rendah hati. Gitu. Saya hanya pura-pura rendah hati. Ini kedua. Ya. Ketiga, maksud saya gini, handphone saya 20 tahun tidak berubah nomor. Dan tidak ada alasan tuh saya ganti nomor. Iya. Saya bukan orang siluman. Gitu. Saya orang terang, under the sun, di bawah matahari. Ya, yang bisa diteliti orang. Bukan orang sembunyi, orang siluman, tidak undercover. Sehingga ya mau telepon monggo aja, hanya ada waktunya. Saya jam 5.30 saya bangun, berarti handphone sudah nyala. Tapi malamnya jam 8 saya udah matiin handphone, harus saya mulai tidur. Itu aja, saya kira simpel aja. Sebenarnya saya selalu percaya kalau misalkan kita ada di posisi tertentu, itu sebenarnya ada kejadian-kejadian sebelum yang mungkin dominan dan akhirnya bisa membuat diri kita itu ada di titik seperti ini. Nah, kayak Pak Tahir sendiri ada kejadian dominan apa Pak yang akhirnya membuat Pak Tahir ini menjadi konglomerat tapi masih mau sharing, masih mau... Saya paling sensitif disebut konglomerat, disebut filantropik. Karena dua nama ini bagi saya tidak ada positifnya. Kenapa? Oh, iya dong. Apa arti konglomerat? Artinya konglomerat itu ya orang yang sukses, yang kaya. Which I'm not. Saya tidak. Filantropik saya tidak patut disandang sebagai filantropik. Saya hanya mengerjakan hal yang baik aja. Ya. Baik untuk banyak orang. Jadi itu aja yang saya kerjakan. Tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan.